Anda kembali menyaksikan G20 CNBC Indonesia, The Futures of Indonesia Energy Transitions bersama dengan saya Maria Katarina, dan acara ini terselenggara berkat kerjasama CNBC Indonesia dengan PT Bayan Resources Tbk. Ya, pasca pandemi COVID-19, dunia ini dihadapkan dengan masalah yang baru yang mengancam keberlangsungan hidup umat manusia, yaitu kerusakan lingkungan dan juga perubahan iklim. Lantas bagaimana peran global dan Indonesia dalam upaya transisi energi dan apa saja tantangannya? Berikut kita simak liputannya untuk Anda. A third of Pakistan flooded. Europe's hottest summer in 500 years. The Philippines hammered. The whole of Cuba in blackouts. And here in the United States, Hurricane Ian has delivered a brutal reminder that no country and no economy is immune from the climate crisis. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Setelah dilanda pandemi dalam 2 tahun terakhir, kini dunia sedang menghadapi ancaman yang tak kalah mengerikan, yaitu perubahan iklim. Ya, perubahan iklim ini terjadi salah satunya diakibatkan oleh semakin kotornya planet bumi. Seiring dengan semakin masifnya angka pelepasan karbon akibat ketergantungan manusia yang tinggi atas bahan bakar fosil. Data dari Persatuan Bangsa-Bangsa dalam 1 dekade terakhir, suhu bumi mencatatkan rekor terpanas, di mana es di kutub terus mencair dan sejumlah negara seperti Maladewa, Nauru, dan wilayah lain di Pasifik terancam tenggelam. Jika perubahan iklim terus terjadi, maka tak hanya itu saja, bencana lainnya seperti krisis pangan dan punahnya keanekaragaman hayati akan turut menghantui seiring dengan krisis iklim. Genderang perang telah ditabuh, manusia harus berbenah demi mencegah iklim yang terus berubah. Tahun 2016 silam, sebanyak 196 negara telah menandatangani Paris Agreement atau Perjanjian Paris untuk menjaga bumi dari perubahan iklim berkelanjutan, di mana salah satu poin pentingnya adalah transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Sementara itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang turut meratifikasi Perjanjian Paris yang diinisiasi pada tahun 2016. Pemerintah sendiri menargetkan target energi baru dan terbarukan sebesar 23% dari bauran energi nasional di tahun 2023, 29% di tahun 2025, hingga final net zero emission pada tahun 2060 mendatang. Namun Presiden Joko Widodo mengingatkan jika transisi energi di dunia bukan tanpa tantangan. Saya melihat ada 3 tantangan besar dalam transisi energi yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Pertama, terkait dengan akses energi bersih. Kita menghadapi kenyataan bahwa tidak semua warga dunia memiliki akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern. Kita harus mendorong energi bersih untuk semua, terutama energi untuk elektrifikasi dan clean cooking, leaving no one behind. Tantangan kedua, terkait dengan masalah pendanaan. Proses transisi membutuhkan dana yang sangat besar. Transisi energi membutuhkan proyek-proyek baru, artinya juga dibutuhkan investasi yang baru. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut Indonesia butuh anggaran sebesar 1 triliun dolar Amerika Serikat atau setara 15.000 triliun rupiah lebih untuk memuluskan rencana transisi energi hingga net zero carbon di tahun 2060. Berkaitan dengan besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk transisi energi ke energi hijau, Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 tahun ini mengajak para negara anggota G20, para filantropis, dan pihak swasta untuk bekerja sama demi memuluskan transisi energi global ini.
Setidaknya pendanaan sebesar 100 miliar dolar Amerika Serikat per tahun bisa dicapai dari komitmen global ini. Dengan harapan ada kontribusi dari negara maju dalam membantu negara miskin melakukan transisi energi. Investasi dan kontribusi dari sektor swasta, filantropi, dan bentuk-bentuk pendanaan inovatif yang bisa mengafirmasi komitmen pendanaan 100 miliar US dollar per tahun dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang. Saya akan meminta komitmen global atau global deal dari masing-masing G20 leaders untuk bersama-sama kita menyepakati langkah-langkah konkret dalam percepatan transisi energi. Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga keberlangsungan hidup di bumi demi hidup kita dan anak cucu kita mendatang. Transisi energi adalah sebuah keniscayaan, bukan sebuah mimpi belaka. Lantas apa saja strategi yang dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia khususnya beserta juga stakeholder terkait untuk mendukung program energi baru terbarukan agar terlaksana dan juga dapat diterapkan oleh semua negara serta bagaimana proyeksi transisi energi di masa depan. Saat ini sudah hadir narasumber saya, para expert yang hadir di studio maupun juga melalui sambungan Zoom. Saya mau sapa terlebih dahulu Direktur PT Bayan Resources TBK Bapak Alexander Eriwibowo sudah ada di studio. Pak Alex, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah datang dan juga sudah tersambung melalui Zoom serta Managing Director and Head of ESG Finance Asia Pacific Asian Investment Banking Division MUFG Bank Ltd, Colin Chan. Good morning, Colin. Good morning. Okay, thank you for joining with us in our discussions today. Dan juga melalui sambungan Zoom ada Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama TBK, Pandu Syahrir. Selamat pagi, Pak Pandu. Selamat pagi, salam sehat semua. Salam sehat, dan nanti juga akan bergabung bersama dengan kita Bapak Rahmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves RI. Kita akan bahas diskusi kita pada pagi hari ini. Yang menarik adalah memang semua mata akan tertuju kepada G20 forum yang akan terselenggara 2 minggu ini ya, minggu ini sampai dengan minggu depan. Dan kita fokus semuanya tentang green energy, kemudian juga environment, social governance, seperti apa nanti implementasinya untuk menuju cita-cita global net zero emissions di 2060. Yang Anda lihat nih Pak Alexander, melihatnya seperti apa sih kalau kita bicara mengenai tren dulu deh ya, tren mengenai pembangunan renewables energy di Indonesia nih, kalau kita compare dengan apa yang sudah dilakukan oleh negara lain. Iya, saat ini misalkan saya berbicara sebagai kapasitas dari salah satu pelaku industri batubara. Kami melihat bahwa saat ini kita telah memasuki transisi energi. Artinya seperti pelaku industri batubara sudah dapat mempersiapkan perusahaannya dari sisi pendanaan. Artinya pendanaan ini mungkin tidak harus dilakukan secara segera, tapi dapat dengan memanfaatkan kesempatan yang ada, misalkan seperti mencatat keuangan perusahaan yang baik. Kedua, menerapkan corporate good governance yang baik, sehingga nanti pada saatnya transisi energi sudah siap dengan energi transisi plan yang ada, itu dapat mencari pendanaan yang mudah untuk melakukan transisi tersebut bagi perusahaan batubara. Oke, justru malah internal perusahaan dulu fokusnya begitu ya. Perbaikan pencatatan keuangan untuk bisa easy to get a funding gitu ya, untuk bisa mendapatkan funding gitu ya. Dan ini sudah dijalankan oleh beberapa pelaku juga ya Pak Alex. Iya, saya pikir kesempatan yang ada saat ini harga batubara dari 3-4 tahun terakhir sangat baik ya, dan itu mendukung kesehatan keuangan perusahaan. Ya. Jadi selama mempersiapkan diri agar bankability ya, saya pikir penting itu dalam nantinya mendeploy untuk energi transisi gitu ya saat ini. Oke, kalau dari Anda Pak Pandu, Anda melihatnya seperti apa? Sudah sejauh mana sih sebenarnya project atau mungkin transisi energi yang dilakukan oleh Indonesia ya, kalau kita compare dengan apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara lain saat ini? Karena ini juga menjadi fokus pembahasan nanti di G20 di Bali nih, Pak Pandu. Ya, menurut saya sih mengenai transisi energi ini sekarang sudah terjadi dan sudah menjadi bagian dari bisnis plan perusahaan-perusahaan yang ada. Jadi buat kami sendiri di TBS ini malah menjadi fokus utama kami. Jadi seperti contoh pembuatan joint venture kami dengan Gotoh Elektrum
ini menjadi salah satu fokus utama kami ke depan, di mana kami akan menyiapkan semua motor listrik untuk Gojek, armada Gojek yang ada yang sudah melebihi 2 juta. Baik, moving on to the Colin. Colin, I ask same questions to all audience here. In your perspective and opinions, how is the trends of renewables energy or green energy developing in Indonesia if we compare to other countries? Yeah, thank you for that. I think we have seen an uptake in green energy projects in Indonesia, but it's not as fast as the rest of the region. I think that over the course of the many decades which we've built up the power sort of developers in Indonesia, it's been sort of more dependent on the fossil fuels. Green energy is more difficult to implement. There are several sort of pitfalls. You can't get 24-hour power with green energy most of the time. So I think that compared with the other countries in the region, it's a bit slower. Oke, kalau kita lihat ya, saya balik lagi ke Pak Alex ya. Jadi semuanya ternyata sudah sama satu suara. Begitu juga dari MUFG juga mengatakan bahwa memang sekarang adalah tantangannya ke sana gitu ya. Semua melihatnya adalah ke green energy, ke energi bersih, kemudian menuju ke net zero emission di 2060. Kalau kita mengutip apa yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia, di mana SDM sendiri menurutnya begitu ya, percepatan transisi energi di Indonesia ini membutuhkan investasi sampai 1 triliun US dollar, Pak Alex ya, di tahun 2060 untuk membangkit EBT kemudian transmisi ya. Ini kan gede banget ya, budgetnya juga permodalan cukup besar sekali. Ini Anda melihatnya seperti apa sih kesiapan mungkin dari sisi perusahaan sendiri ya Pak untuk menghadapi tantangan ini yang mendukung target net zero emissions yang dicanangkan oleh pemerintah? Ya, saya pikir untuk mendorong net zero emission program ini diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak ya, dari pemerintah dan pihak swasta dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan kebutuhan dana yang cukup besar itu saya pikir bisa juga dilakukan dengan pola, salah satu skema pendanaannya adalah melalui pola kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha atau KPBU ya, KPBU atau public private partnership ya. Nah itu sudah ada perpresnya nomor 38 tahun 2015. Itu merupakan salah satu alternatif untuk memenuhi pendanaan program energi transisi terbarukan di Indonesia ini. Gitu. Oke, harus ada kolaborasi gitu betul, ya. Betul. Kalau sekarang sudah ada yang dijalankan kah dari sisi Bayan sendiri, Pak Alex? Kalau saat ini kami tadi masih dalam kaitan business plan, artinya perencanaan, dan kalau dalam prakteknya gitu adalah kami menerapkan green mining program. Gitu, kurang lebih. Oke, dalam prakteknya green mining program gitu ya. Baik, kalau dari Anda Pak Pandu, Anda melihatnya seperti apa? Karena kan angkanya cukup besar, budgetnya besar 1 triliun dolar ya sampai 2060 untuk pembangkit EBT dan transmisi sendiri gitu ya. Seperti apa kesiapan dari perusahaan sendiri nih Pak Pandu? Maaf, kesiapan untuk apa? Mohon maaf. Kesiapan untuk mendukung net zero emissions yang dicanangkan oleh pemerintah. Karena kan tadi Menteri ESDM sendiri mengatakan, atau menurut ESDM, percepatan transisi energi ini butuh investasi yang besar sampai 1 triliun US dollar. Menurut saya sih, tadi saya menangkap pertanyaannya soal investasi dalam US dollar yang besar. Menurut saya sih, selama ada investasi yang will return of capital in excess of that cost of capital, saya rasa sih capital itu akan tersedia. Saya kasih contoh yang kita buat sekarang, kita 2 tahun yang lalu menjual saham kita di Python, yang merupakan pembangkit tenaga listrik terbesar di Indonesia. Kita gunakan proceed dari sana untuk memulai salah satu JV dengan Elektrum ini, yang menurut saya sudah suatu bisnis infrastruktur yang cukup besar. Memang sudah kita bicarakan di publik, itu akan sebesar 1 billion US ya, dari sisi kami. Tapi secara industri menurut saya memang keinginan renewable energy, perubahan untuk menjadi green energy ini sesuatu yang sudah tidak terbendungkan dan akan menjadi realitas. Apakah itu 2060, 2050, atau tahun berapapun, menurut saya tuh akan terjadi. My view is actually it'll come earlier than expected. Kenapa? Karena baik dari sisi regulator, dari sisi industri, keinginan untuk perubahan itu sudah sangat
sangat pasti terjadi. Jadi ya makanya we take a big bet a couple of years ago untuk berubah ke industri yang lebih berbau renewable. Walaupun memang mulai kita dari industri batubara. Sudah ada kolaborasi-kolaborasi yang sudah disiapkan mungkin kalau dari perusahaan Pak Pandu sampai sejauh ini? Pak Pandu? Ya, pertanyaan saya kepada teman-teman sangat simpel. Kalau kita tidak berubah, kita yang akan diubah. Kita kalau dibilang siap, ya kita harus bisa siap, ya kan? Karena itu bukan suatu pilihan. Jadi memang saya force everyone bahwa kita sekarang dunianya sudah sangat berubah. Memang batubara per hari ini bagus, tapi kan tidak selamanya. Ya, ini mungkin teman-teman di Bayan juga tahu lah, kita melewati proses ini 15 tahun terakhir, 8 tahun yang lalu aja harga batubara $50 per ton. Sekarang kebetulan tinggi. Tapi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat banyak sekarang, kalangan muda, adalah energi yang terbarukan. Itu keinginan dari customer kita. Ya, kita mau nggak mau memikir harus long term kan dalam suatu industri. Jadi ya kita melihat 10 tahun ke depan, memang sektor yang menyentuh renewable energy itu menjadi sangat penting. Jadi ya harus begitulah menurut saya sih. Jadi semuanya memang sudah beralih dan semua fokusnya adalah memang ke renewable energy dan juga green energy. Dan funding pun juga mengarah ke sana begitu ya, lebih memusatkan juga kepada yang green energy. Oke, I would like to ask Mr. Colin. Mr. Colin, according to the Ministry of Energy and Minerals Resources, energy transition accelerations in Indonesia requires investments up to $1 trillion US dollars until 2060. For renewable energy and then power plants and transmissions. That's a big money, big budget. How do you see the investment trends in Indonesia towards net zero emissions in 2060? How is your company funding readiness to support the government's net zero emissions target? Sorry, you're still mute. Please unmute first. Unmute your audio. Yeah, sorry. Yeah, sorry about that. That 1 trillion is a very large number, but I think it's entirely realistic in terms of the requirement for energy transition within Indonesia. I mean, it's a very large country with a very large demand. I believe that the balance is in how we transition from where we have as a current footprint to where we want to get, which is a greener future with a smaller carbon footprint. If you look at the trends over the years, the energy buildup has been gradual, but at the same time, it needs to meet the demands which Indonesia has, which needs to fulfill for its own development projections and requirements in the future. I think that the way we see the investment trends is that as the demands change, the return requirement changes, and that will bring investment into Indonesia and bring further sort of investors looking at providing these services, as well as the banks. The MUFG itself has been, instrumental in providing a lot of the past investments into this energy and transmission demand. And I believe that we are always prepared to meet these demands going into the future. Our footprint in Indonesia is very large, and we've been always providing long-term financing for all these projects going forward. As the demand requires, we will be ready to provide that as well. Okay, note. I got some point of that, and I would like to continue this dialogues after this ones. Dan kami masih akan lanjutkan kembali dialog, tetaplah bersama kami.